Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar setelah Idul Fitri Ustaz? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah. Ya ini Ustaz, sudah menjadi tradisi kebiasaan setelah kita Ramadan itu dia tekun dengan Al-Quran, dengan ke masjid. Seolah-olah setelah Lebaran Quran menghilang, masjid menghilang. Apa saran Ustaz, nasihat Ustaz buat kami supaya tetap kita bisa mengamalkan seperti saat Ramadan? Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, memang kita sewaktu di bulan Ramadan, Masya Allah semangat luar biasa. Dari semangat untuk melakukan ibadah, entah itu sholat kita, tilawatul Quran kita, kemudian ya banyaklah segala amaliyah di bulan Ramadan. Namun kini kita sudah di luar Ramadan, kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Naam, ya tentunya kita butuh perkara-perkara yang bisa memotivasi kita kembali untuk membangkitkan girah dan semangat kita untuk tetap istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ibadah yang memang sangat penting dan berat dilakukan, ya, namun kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melakukannya dan tetap berada di atasnya adalah istiqomah itu sendiri. Istiqomah artinya komitmen di atas perintah, tetap melakukan ibadah continue di dalamnya. Itu namanya istiqomah. Dan orang yang istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tersebut, maka tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, mereka adalah orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kekal mereka di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal tersebut, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun pada mereka kemudian memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya. Maka istiqomah adalah perkara yang dituntut dari kita semuanya, agar jangan sampai ibadah yang dulu kita lakukan di bulan Ramadan hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Ya. Istilahnya luar biasa, kita sudah melakukan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Kemudian sungguh sangat sayang sekali manakala ibadah itu berhenti di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan, selesai Ramadan, tidak ada lagi amal ibadah yang kita bisa kerjakan. Ya, makanya ya di antara ciri bahwasanya amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ibadah itu berlanjut dengan ibadah yang berikutnya. Dan itu ciri dari amal-amalan yang ada di dalam agama kita ini. Makanya kalau kita lihat dari amal-amal besar, mesti ada amal yang menutupnya, yang menjadi penyempurnanya. Contohnya misalnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ya, maka di sana ada ibadah yang mengiringi sholat 5 waktu itu yang kita kenal mungkin dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, yang mungkin boleh jadi masih banyak kekurangan yang ada di dalam sholat 5 waktu kita.
maka ditutup dan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah rawatib itu. Ya. Demikian pula misalnya zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Di sana ada ibadah yang mirip dan menyempurnakan ibadah zakat kita, seperti infak dan sedekah misalnya. Haji yang kita lakukan juga di sana ada ibadah penyempurnanya. Karena di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah selesai menunaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian, atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Dan tak terkecuali ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa Ramadan, Masya Allah 1 bulan kita lakukan di bulan Ramadan. Di sana juga ada ibadah penyempurnanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensyariatkan ya, sholat puasa sunnah. Ya, di sana ada puasa Senin Kamis misalnya. Di sana ada puasa Daud, ya. Ada puasa 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Dzulhijjah. Ini semuanya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Nah, khususnya di bulan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita sekarang di bulan Syawal, jangan lewatkan kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Fungsinya juga sama, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin boleh jadi ada di puasa kita di bulan Ramadan kemarin. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuknya. Kata Nabi SAW, kana kasiyamid dahr. Ya, dia berpuasa seperti itu sama dengan puasa ya, setahun penuh. Ya. Kenapa bisa berpuasa setahun penuh? Ya, karena amal ibadah yang dilakukan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kita berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, itu dikali 10, sama dengan 10 bulan. Sementara 6 hari di bulan Syawal yang kita lakukan juga dikali 10, 60 hari, sama dengan 2 bulan. Maka dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, kita menggenapkan seakan-akan kita puasa setahun penuh. Nah, ini luar biasa. Ya, makanya para ulama menyebutkan, terutama di madhab Syafi'i dan madhab Hambali, mensunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Selama di bulan Syawal, entah dia berpuasa berturut-turut, ya, atau dia berpuasa mungkin selang-seling, itu diperbolehkan. Nah, dan ini juga dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan kita supaya tidak hilang, agar ibadah itu jangan berhenti, tapi dilanjutkan dengan ibadah-ibadah penyempurna yang lainnya. Alhamdulillah, ya, ibadah itu terbuka untuk kita semuanya. Ya, kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Hanya kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam agama ini, sehingga selesai Ramadan kita tidak menjadi orang yang futur, ya, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tapi kita bisa lanjutkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.